Pernah tidak kamu merasa sangat lelah, tapi justru merasa takut kalau harus sendirian di kamar? Kamu merasa ada sesuatu yang kosong di dalam dada, dan satu-satunya cara untuk menutup lubang itu adalah dengan mencari suara-suara lain, meskipun suara itu tidak benar-benar mendengarkanmu. Kita sering terjebak dalam sebuah siklus aneh. Kita membenci kebisingan yang menguras energi, tapi kita jauh lebih takut pada keheningan yang memaksa kita untuk berhadapan dengan pikiran kita sendiri. Akhirnya, kita memilih untuk lelah daripada harus merasa sepi. Kita hidup di zaman di mana tidak ada lagi ruang untuk benar-benar diam. Setiap kali ada celah kosong dalam hari kita, refleks pertama kita adalah mengambil ponsel dan mulai menggulir layar tanpa tujuan. Kita tidak sedang mencari informasi, kita hanya sedang mencari distraksi agar tidak merasa sendirian. Ada sebuah ketakutan bawah sadar bahwa jika kita berhenti bergerak, jika kita berhenti mencari interaksi, kita akan menyadari betapa asingnya kita dengan diri kita sendiri. Keramaian menjadi semacam obat bius yang membuat kita lupa bahwa ada bagian dari jiwa kita yang sebenarnya sedang menangis minta perhatian. Kita sering mengira bahwa dengan berada di tengah banyak orang, kita akan merasa lebih utuh. Namun kenyataannya, seringkali kita justru merasa semakin terasing saat berada di tengah pesta atau percakapan yang terasa hambar. Kita hadir secara fisik, tapi pikiran kita berkelana mencari sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh keramaian. Ilusi keramaian ini melelahkan karena kita harus terus memakai topeng. Kita harus terlihat senang, harus terlihat nyambung, dan harus terlihat serius saja. Energi kita habis bukan karena aktivitas sosialnya, tapi karena usaha keras kita untuk menutupi rasa hampa yang ada di dalam. Sebenarnya, ada perbedaan besar antara merasa kesepian dan memilih untuk sendiri. Kesepian adalah rasa lapar akan koneksi, sementara kesendirian adalah ruang untuk memberi makan jiwa. Masalahnya, kita sering mencampur adukan keduanya sehingga kita takut pada kesendirian karena kita mengiranya sebagai kesepian. Ketika kita terus memaksakan diri untuk berada dalam kebisingan, kita kehilangan kemampuan untuk mendengar suara hati kita sendiri. Kita menjadi asing dengan keinginan kita, ketakutan kita, dan bahkan luka-luka kita yang seharusnya disembuhkan, bukan sekadar ditutupi dengan tawa palsu. Pada akhirnya, kita harus berani bertanya pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar merindukan orang lain, atau kita hanya sedang takut bertemu dengan diri kita sendiri dalam keheningan yang jujur? Coba ingat kembali momen ketika kamu baru saja pulang dari acara sosial yang sangat ramai. Kamu mungkin tersenyum sepanjang malam, tertawa pada lelucon yang sebenarnya tidak lucu, dan mengangguk pada percakapan yang tidak benar-benar kamu pedulikan. Namun, begitu pintu kamar tertutup dan keheningan menyergap, ada rasa lelah yang luar biasa hebat yang tiba-tiba menghantam seluruh tubuhmu. Alih-alih membiarkan diri beristirahat dalam diam, apa yang pertama kali kamu lakukan? Mungkin kamu langsung meraih ponsel, membuka aplikasi media sosial, dan mulai menggulir layar selama berjam-jam. Kamu melihat kehidupan orang lain, membaca komentar asing, atau menonton video pendek yang tidak ada habisnya. Kamu melakukannya bukan karena kamu tertarik, tapi karena kamu tidak tahan dengan sunyi. Ada semacam kecemasan yang muncul saat tidak ada suara di sekitarmu. Seolah-olah keheningan itu adalah cermin besar yang memantulkan semua kegelisahan, penyesalan, dan pertanyaan yang selama ini kamu hindari. Kamu takut jika kamu diam, pikiran-pikiran buruk itu akan mulai berbisik dan kamu tidak tahu bagaimana cara membungkamnya. Inilah yang terjadi ketika kita menjadikan distraksi sosial sebagai mekanisme pertahanan. Kita lebih memilih merasa lelah secara mental karena harus bersosialisasi daripada harus merasa hampa dalam kesendirian. Kita memaksakan diri pergi ke tempat-tempat ramai hanya agar kita bisa berkata pada diri sendiri bahwa kita tidak sendirian,
meskipun di dalam hati kita merasa sangat terisolasi. Kita terjebak dalam ilusi bahwa koneksi digital atau kehadiran fisik orang lain bisa menggantikan kedamaian batin. Kita mengira bahwa dengan memiliki banyak teman atau pengikut, kita akan terhindar dari rasa sepi. Namun, semakin banyak distraksi yang kita cari, semakin jauh pula kita berlari dari pusat diri kita yang sebenarnya sedang membutuhkan perhatian. Rasanya seperti sedang berlari di atas treadmill. Kamu bergerak sangat cepat, kamu merasa sangat sibuk, dan kamu merasa sangat lelah, tapi sebenarnya kamu tidak berpindah kemana-mana. Kamu hanya berputar-putar di lingkaran yang sama, menghindari satu titik yang paling penting, yaitu dirimu sendiri. Sekarang, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita perlu memahami bahwa ada dua jenis kesendirian yang sangat berbeda. Yang pertama adalah kesepian, sebuah perasaan terisolasi yang menyiksa, di mana kita merasa tidak ada seorang pun yang memahami kita meskipun kita berada di tengah kerumunan. Ini adalah rasa lapar emosional yang membuat kita merasa tidak berharga. Namun, ada jenis kesendirian yang kedua, yang sering disebut sebagai kesendirian yang memberdayakan. Ini adalah kondisi di mana kita secara sadar memilih untuk menjauh dari kebisingan dunia untuk kembali terhubung dengan diri sendiri. Di sini, sepi bukan lagi musuh, melainkan ruang suci untuk bernapas, merenung, dan memulihkan energi yang telah terkuras habis oleh ekspektasi orang lain. Perbedaan utamanya terletak pada bagaimana kita memandang keheningan. Bagi mereka yang takut, keheningan adalah ruang kosong yang menakutkan. Namun bagi mereka yang mulai bertumbuh, keheningan adalah ruang penuh yang memberikan jawaban. Saat kita berhenti mencari distraksi, kita mulai bisa mendengar detak jantung kita sendiri dan memahami apa yang sebenarnya sedang kita rasakan. Ketika kita mulai bisa membedakan keduanya, kita tidak lagi merasa perlu memaksakan diri untuk hadir di setiap acara sosial hanya karena takut tertinggal. Kita mulai berani berkata tidak pada undangan yang hanya akan menguras energi, dan mulai berkata ya pada waktu berkualitas bersama diri sendiri. Kita menyadari bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada sekadar pengakuan bahwa kita ada di sana. Pada akhirnya, pertanyaan besarnya bukan tentang seberapa banyak orang yang ada di sekitarmu, tapi tentang apa yang sebenarnya kamu hindari saat kamu takut sendirian. Apakah itu rasa bersalah dari masa lalu? Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti? Atau mungkin rasa tidak puas dengan hidupmu saat ini yang hanya bisa terlihat jelas saat suasana menjadi sunyi? Jangan terburu-buru untuk menghilangkan rasa takut itu. Pelan-pelan saja. Cobalah untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri, meski hanya 10 menit sehari tanpa ponsel, tanpa musik, dan tanpa gangguan apapun. Biarkan pikiran-pikiran itu datang, biarkan rasa tidak nyaman itu hadir, dan sadarilah bahwa kamu cukup kuat untuk menghadapinya tanpa harus melarikan diri ke keramaian yang melelahkan. Ingatlah bahwa bertumbuh itu adalah proses, bukan lomba. Kamu tidak perlu langsung menjadi ahli dalam kesendirian. Cukup mulailah dengan menerima bahwa tidak apa-apa untuk merasa sepi, dan tidak apa-apa untuk memilih ketenangan di atas kebisingan. Karena hanya dalam keheningan yang jujur, kamu bisa menemukan kembali potongan-potongan dirimu yang hilang selama ini. Pernahkah kamu merasa bahwa bagian paling melelahkan dari hari ini bukanlah saat kamu bekerja atau berinteraksi dengan orang lain, melainkan saat kamu akhirnya sendirian? Saat semua kebisingan dunia luar perlahan menghilang dan yang tersisa hanyalah kamu dengan pikiranmu sendiri di dalam ruangan yang sunyi. Ada semacam kecemasan yang muncul ketika tidak ada lagi distraksi yang bisa kamu gunakan untuk melarikan diri. Kita seringkali mengisi setiap detik kosong dengan musik, video pendek, atau percakapan tidak penting, hanya agar kita tidak perlu mendengar apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh hati kita sendiri. Secara psikologis,
Keheningan seringkali terasa mengancam karena ia bertindak seperti cermin yang jujur. Saat dunia menjadi sunyi, mekanisme pertahanan diri kita yang biasanya sibuk bekerja untuk mengalihkan perhatian mulai melemah. Dan disitulah semua hal yang kita tekan selama seharian penuh mulai naik ke permukaan. Kita takut pada hening bukan karena tidak ada suara, tetapi karena terlalu banyak suara di dalam kepala yang selama ini kita abaikan. Suara-suara itu adalah kumpulan kegelisahan, pertanyaan yang tidak terjawab, dan luka lama yang belum benar-benar sembuh, yang tiba-tiba menuntut perhatian kita saat tidak ada lagi gangguan. Banyak dari kita yang lebih memilih merasa kesepian di tengah keramaian daripada merasa sendirian dalam keheningan. Karena dalam keramaian, kita bisa memakai topeng dan berpura-pura bahwa semuanya serius saja. Sementara dalam hening, topeng itu tidak lagi berguna dan kita dipaksa melihat diri kita apa adanya. Ketakutan ini sebenarnya adalah bentuk resistensi terhadap kejujuran. Kita takut menemukan bahwa kita tidak mengenal diri kita sendiri, atau lebih buruk lagi, kita takut menemukan bagian dari diri kita yang selama ini kita benci dan coba kita sembunyikan dari dunia luar. Namun, ironisnya, upaya kita untuk menghindari keheningan justru membuat kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu ketenangan batin. Kita menukar kedamaian jangka panjang dengan kenyamanan sementara dari distraksi digital yang sebenarnya tidak pernah benar-benar memuaskan rasa lapar jiwa kita. Ketika kita terus berlari dari sunyi, kita sebenarnya sedang berlari dari kesempatan untuk berdamai dengan diri sendiri. Kita menjadi asing dengan napas kita sendiri, asing dengan keinginan kita yang paling murni, dan akhirnya menjadi budak dari kebisingan yang kita ciptakan sendiri untuk menutupi rasa takut. Pada akhirnya, belajar untuk nyaman dalam keheningan adalah langkah awal untuk berhenti merasa kesepian. Karena kesepian yang paling menyakitkan bukanlah saat tidak ada orang di sekitar kita, melainkan saat kita merasa terasing dari diri kita sendiri meskipun kita berada di tengah kerumunan orang. Bayangkan momen itu, saat kamu baru saja mematikan lampu kamar dan merebahkan tubuh di atas kasur. Seharusnya ini menjadi waktu untuk istirahat, namun tepat saat kegelapan menyelimuti ruangan, tiba-tiba pikiranmu menjadi sangat terang. Suara-suara yang tadi siang berhasil kamu bungkam dengan tawa palsu atau kesibukan kerja, kini kembali datang dengan volume yang lebih keras. Kamu mulai mengingat kembali kata-kata salah yang kamu ucapkan dalam rapat tadi pagi, atau bagaimana seharusnya kamu merespon seseorang dalam sebuah pertengkaran 3 tahun yang lalu. Penyesalan-penyesalan kecil yang tidak relevan tiba-tiba terasa seperti beban berat yang menghimpit dadamu, membuat napasmu terasa lebih pendek dan jantungmu berdetak lebih cepat tanpa alasan yang jelas. Ada rasa tidak nyaman yang merayap, sebuah keinginan kuat untuk meraih ponsel dan mulai menggulir layar tanpa tujuan hanya untuk membunuh sunyi. Kamu merasa bahwa jika kamu bisa menemukan satu saja video menarik atau satu pesan masuk, maka suara-suara menghakimi di kepalamu itu akan berhenti bicara dan membiarkanmu tidur dengan tenang. Kita sering menganggap ini sebagai gangguan tidur atau sekadar pikiran yang terlalu aktif, padahal ini adalah momen di mana jiwa kita mencoba berkomunikasi. Hal-hal yang kita anggap sebagai sampah pikiran sebenarnya adalah fragmen dari emosi yang tidak sempat kita proses, karena kita terlalu sibuk terlihat serius saja di depan orang lain. Keheningan malam menjadi ruang sidang di mana kita menjadi hakim sekaligus terdakwanya. Kita menghakimi diri sendiri atas kegagalan yang sudah lewat, meratapi peluang yang hilang, dan mencemaskan masa depan yang bahkan belum tentu terjadi. Semua itu terjadi dalam ruang gelap yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi kita. Inilah alasan mengapa banyak dari kita yang merasa takut untuk benar-benar diam. Karena dalam diam, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Tidak ada musik yang bisa menutupi isak tangis yang tertahan, dan tidak ada percakapan basa-basi yang bisa mengalihkan kita dari kenyataan bahwa ada bagian dari diri kita yang sedang merasa sangat terluka. Mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda.
Bagaimana jika ketakutanmu akan kesepian sebenarnya bukanlah tentang ketiadaan orang lain, melainkan ketakutan untuk berhadapan dengan dirimu sendiri tanpa topeng apapun. Selama ini, kita terbiasa membangun citra tertentu agar diterima, agar dianggap kuat, atau agar terlihat bahagia di mata dunia. Saat kita berada di tengah keramaian, topeng itu bekerja dengan sempurna. Kita tahu peran apa yang harus dimainkan dan kata-kata apa yang harus diucapkan. Namun, saat lampu padam dan pintu kamar tertutup, peran itu berakhir. Kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa, dan justru itulah yang terasa menakutkan karena kamu tidak tahu siapa dirimu saat tidak ada yang melihat. Keheningan sebenarnya adalah sebuah undangan untuk pulang. Ia mengajakmu untuk berhenti berpura-pura dan mulai mendengarkan apa yang sebenarnya kamu rasakan. Rasa takut yang muncul saat hening adalah tanda bahwa ada jarak yang terlalu jauh antara sosok yang kamu tampilkan kepada dunia dengan sosok yang sebenarnya ada di dalam hatimu. Ketika kamu mulai menerima bahwa tidak apa-apa untuk merasa rapuh, tidak apa-apa untuk merasa gagal, dan tidak apa-apa untuk tidak memiliki semua jawaban, maka keheningan tidak lagi menjadi musuh. Ia berubah menjadi ruang penyembuhan, tempat di mana kamu bisa memeluk dirimu sendiri tanpa perlu merasa malu atau takut dihakimi oleh siapapun. Pada akhirnya, kita harus bertanya pada diri sendiri, berapa harga yang harus kita bayar demi menghindari rasa tidak nyaman dalam keheningan ini. Kita mungkin berhasil menghindari rasa sepi dengan terus mengisi hidup dengan kebisingan. Namun harga yang kita bayar adalah kehilangan ketenangan batin yang sejati. Kita menjadi orang yang selalu merasa cemas saat tidak ada gangguan, seolah-olah ketenangan adalah sesuatu yang asing dan berbahaya bagi kita. Jangan biarkan rasa takut akan kesepian merampas kemampuanmu untuk merasa damai dengan dirimu sendiri. Mulailah dengan memberikan ruang kecil bagi keheningan, mungkin hanya 5 menit sehari tanpa ponsel, tanpa musik, hanya kamu dan napasmu. Biarkan suara-suara itu muncul, dengar mereka tanpa menghakimi, dan katakan pada dirimu bahwa semua perasaan itu valid dan tidak apa-apa untuk dirasakan. Ingatlah bahwa bertumbuh bukan berarti menghilangkan semua rasa takut, tetapi belajar untuk berjalan berdampingan dengan rasa takut itu hingga ia tidak lagi mengendalikan langkahmu. Ketenangan batin tidak ditemukan dengan cara melarikan diri dari sunyi, melainkan dengan cara masuk ke dalamnya, berdamai dengan segala kekacauan di sana, dan menyadari bahwa kamu cukup kuat untuk menghadapi dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa gelisah saat suasana tiba-tiba menjadi sunyi? Saat ponselmu mati? Atau saat kamu berada di tengah keramaian namun merasa tidak ada satupun orang yang benar-benar mengerti apa yang sedang kamu rasakan? Kita seringkali menganggap kesepian sebagai sebuah hukuman, sebuah tanda bahwa ada yang salah dengan hidup kita, atau bukti bahwa kita tidak cukup menarik untuk ditemani. Namun, coba renungkan kembali. Apakah kamu benar-benar takut pada kesendirian itu sendiri? Atau kamu sebenarnya takut pada suara-suara di dalam kepalamu yang hanya terdengar saat suasana menjadi tenang? Kita terlalu terbiasa mengisi setiap celah waktu dengan kebisingan agar kita tidak perlu berhadapan dengan diri kita yang sebenarnya. Kita lebih memilih merasa lelah karena berpura-pura bahagia bersama orang lain, daripada harus merasa asing saat sedang sendirian. Berdamai dengan diri sendiri dimulai ketika kita berhenti memandang kesendirian sebagai sebuah kekosongan yang harus segera diisi. Selama ini kita diajarkan bahwa bahagia itu berarti dikelilingi banyak orang, memiliki lingkaran pertemanan yang luas, atau selalu memiliki seseorang untuk diajak berbagi cerita. Padahal, ada jenis kebahagiaan lain yang jauh lebih stabil, yaitu ketika kita merasa cukup dengan kehadiran diri kita sendiri. Ketenangan sejati tidak ditemukan dalam riuhnya tepuk tangan orang lain atau dalam jumlah notifikasi yang masuk ke ponsel kita. Ketenangan itu ada di titik di mana kita tidak lagi merasa perlu divalidasi oleh kehadiran orang lain hanya untuk merasa bahwa kita berharga.
Saat kita berhenti mencari pengakuan dari luar, kita mulai menyadari bahwa rumah paling nyaman untuk pulang adalah diri kita sendiri. Banyak dari kita yang menghabiskan energi untuk menjadi versi yang diinginkan orang lain, hingga kita lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri tanpa beban ekspektasi. Kita takut jika kita berhenti berlari, kita akan tertinggal. Kita takut jika kita diam, kita akan menyadari betapa hancurnya bagian dalam diri kita yang selama ini kita abaikan dengan sengaja. Padahal, kesendirian adalah ruang pemulihan yang paling jujur. Di sanalah kita bisa meletakkan semua topeng yang kita pakai sepanjang hari. Di sanalah kita bisa menangis tanpa perlu merasa malu, atau tertawa pada hal-hal konyol yang hanya kita yang mengerti. Kesendirian bukan tentang mengisolasi diri dari dunia, melainkan tentang memberi ruang bagi jiwa untuk bernapas kembali. Bayangkan jika kita bisa mengubah rasa takut akan kesepian menjadi rasa syukur atas ketenangan. Saat kita tidak lagi merasa terancam oleh sunyi, kita akan menemukan bahwa ada kekuatan besar dalam kemampuan untuk menikmati waktu sendiri. Kita tidak lagi bergantung pada mata orang lain untuk menentukan apakah hari ini akan menjadi hari yang baik atau buruk. Proses ini memang tidak instan. Mungkin awalnya akan terasa canggung, bahkan menyakitkan. Ada rasa hampa yang mungkin muncul saat kita pertama kali mencoba benar-benar hadir untuk diri sendiri. Namun, rasa hampa itulah yang menjadi pintu masuk untuk mengenal siapa kita sebenarnya, apa yang kita butuhkan, dan apa yang sebenarnya membuat kita merasa damai. Pada akhirnya, berdamai dengan diri sendiri adalah tentang menerima bahwa kita adalah manusia yang tidak sempurna, namun tetap layak untuk dicintai. Kita belajar untuk memaafkan kesalahan masa lalu dan berhenti menghukum diri sendiri atas hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita mulai menyadari bahwa menjadi teman bagi diri sendiri adalah bentuk cinta yang paling murni. Mari kita coba mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Bayangkan sebuah pagi di mana kamu tidak langsung meraih ponsel saat terbangun. Kamu tidak membiarkan pikiranmu terseret oleh kehidupan orang lain di layar kecil itu, melainkan membiarkan dirimu merasakan udara pagi dan detak jantungmu sendiri. Hal kecil ini adalah langkah awal untuk mengambil kembali kendali atas fokusmu yang selama ini terfragmentasi. Cobalah untuk menyeduh secangkir kopi atau teh, lalu duduklah diam selama 10 menit. Jangan membaca berita, jangan mendengarkan podcast, jangan melakukan apapun selain merasakan hangatnya gelas di tanganmu dan aroma yang menguar. Rasakan bagaimana pikiranmu mungkin akan memberontak, mencoba mengajakmu untuk kembali mencari distraksi. Namun tetaplah bertahan di sana, dalam keheningan yang sederhana itu. Atau mungkin, cobalah menulis jurnal di atas kertas. Tuliskan apa saja yang terlintas di pikiranmu, tanpa perlu memikirkan tata bahasa yang benar atau estetika tulisan. Biarkan semua kegelisahan, kemarahan, atau harapan yang selama ini terpendam mengalir keluar melalui ujung penamu. Menulis adalah cara kita berbicara dengan diri sendiri tanpa ada yang menghakimi. Saat kita melakukan aktivitas sederhana ini tanpa gangguan gadget, kita sebenarnya sedang melatih otot fokus kita yang sudah lama melemah. Kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu harus berupa stimulasi yang cepat dan instan. Ada kepuasan yang mendalam saat kita bisa benar-benar hadir sepenuhnya dalam satu momen, tanpa terbagi oleh keinginan untuk membagikannya kepada dunia. Kegiatan-kegiatan ini bukan sekadar mengisi waktu luang, melainkan sebuah ritual untuk mengembalikan koneksi yang terputus antara pikiran dan perasaan. Kita seringkali terlalu sibuk mengurus hidup orang lain hingga lupa bagaimana cara mengurus diri sendiri. Dengan memberikan waktu khusus untuk diam, kita sedang memberitahu diri kita bahwa kita penting dan layak untuk diperhatikan. Perlahan, kamu akan menyadari bahwa kesendirian tidak lagi terasa mencekam. Kamu mulai menemukan bahwa ada kenyamanan dalam kesunyian,
dan ada kejelasan dalam ketenangan. Kamu tidak lagi merasa harus terburu-buru untuk mengisi setiap detik dengan kebisingan, karena kamu sudah mulai merasa nyaman dengan teman bicara yang paling setia, yaitu dirimu sendiri. Ada sebuah titik balik yang akan kamu rasakan ketika kamu berhenti mencari pengakuan dari luar. Selama ini, mungkin kamu merasa berharga hanya jika ada yang memuji, merasa dicintai hanya jika ada yang mencari, atau merasa sukses hanya jika orang lain melihat pencapaianmu. Namun, ketergantungan pada validasi orang lain adalah penjara yang tidak terlihat, yang membuat ketenanganmu selalu berada di tangan orang lain. Ketika kamu mulai berdamai dengan diri sendiri, kamu akan menyadari bahwa kehadiran orang lain adalah bonus, bukan syarat utama untuk merasa utuh. Kamu tidak lagi merasa hampa hanya karena tidak ada yang mengirim pesan, atau merasa gagal hanya karena tidak diundang ke sebuah acara. Kamu mulai memahami bahwa nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyukaimu, melainkan oleh seberapa besar kamu bisa menerima dirimu sendiri. Inilah saat di mana kesendirian berubah makna dari sebuah hukuman menjadi sebuah kemewahan. Kamu tidak lagi merasa kesepian meskipun sedang sendiri, karena kamu tahu bahwa kamu memiliki dirimu. Kamu tidak lagi takut kehilangan teman atau pasangan, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena kamu tahu bahwa kehilangan mereka tidak akan menghancurkan fondasi ketenangan yang sudah kamu bangun di dalam hati. Ketenangan sejati adalah ketika kamu bisa berdiri tegak di tengah badai penilaian orang lain dan tetap merasa damai. Kamu tidak lagi merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kamu hanya perlu menjadi jujur pada dirimu sendiri, menerima segala kekuranganmu dengan lapang dada, dan terus bertumbuh dengan kecepatanmu sendiri, tanpa perlu merasa berlomba dengan siapapun. Pada akhirnya, perjalanan untuk berdamai dengan diri sendiri adalah perjalanan pulang yang paling panjang, namun paling berharga. Kita mungkin menghabiskan bertahun-tahun mencoba menyenangkan semua orang, mencoba masuk ke dalam kotak yang mereka sediakan, hingga kita lupa bentuk asli dari jiwa kita. Namun hari ini, kamu bisa memilih untuk berhenti berlari dan mulai berjalan pelan-pelan kembali menuju dirimu yang sebenarnya. Ingatlah bahwa menjadi teman bagi diri sendiri adalah investasi terbaik yang bisa kamu lakukan dalam hidup. Orang lain bisa datang dan pergi, situasi bisa berubah, dan dunia bisa menjadi tempat yang sangat tidak terduga. Namun, jika kamu sudah memiliki hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri, kamu akan selalu memiliki tempat untuk bersandar, tidak peduli seberapa keras dunia menghantammu dari luar. Jangan terburu-buru, jangan memaksakan diri untuk langsung merasa damai. Bertumbuh itu adalah sebuah proses, bukan sebuah lomba. Cukup berikan dirimu izin untuk merasa tidak serius saja, beri dirimu ruang untuk pulih, dan jangan pernah menyerah pada dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang akan menemanimu dari awal hingga akhir napasmu adalah kamu sendiri. Maka jadilah teman yang paling lembut dan paling penuh kasih bagi dirimu.